Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Viola dari kelas 11 TDK 2 16 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 13 yaitu Dynamic Routing AI Jeep RP. Nah, di sini kita pakai topologi yang bab kemarin. Lalu saya akan tambahkan satu router. Misalnya di sini, nah ini kan router baru. Nah kalau misalkan saya mau menambahkan router baru, maka saya juga harus mengkonfigurasi satu persatu di router yang lama. Nah kalau menggunakan yang dynamic routing, kita tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Nah kita cukup konfigurasi di router baru. Nah dan misalnya kalau ini itu disambungkan ke router 3, maka router 3 juga akan konfigurasi. Nah jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengkonfigurasi satu persatu routernya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru. Kira-kira topologinya itu akan seperti ini. Nah, jadi untuk router 1 itu yang menuju ke router 2 itu melalui interface gig 0/0 dengan IP 10.1. Nah, lalu kalau yang router 2 itu IP-nya 10.2. Nah, untuk router 1 menuju PC 1 itu melalui interface gig 0/1 dengan IP 192.168.10.1. Nah, untuk router 1 nah, kalau yang router 2 menuju ke PC 2 yaitu melalui gig 0/1 dan IP-nya itu 20.1 ya teman-teman. Nah untuk PC 1 itu IP-nya itu 10.2, lalu ini 20.2. Nah saya akan konfigurasikan dulu di router 1. Di sini kita buka ini CLI, lalu ini no, lalu ke enable, lalu config, lalu saya akan masuk ke interface 0/0 dulu, 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu no sh, lalu kita exit, lalu masuk ke ini yang jalur 0/1, lalu IP add yang 192.168.10.1, lalu subnet mask-nya, lalu kita enter, lalu no sh. Nah, lalu di sini kita konfigurasikan di router 2 CLI, lalu no, lalu enable, lalu config. Di sini saya akan masuk ke interface 0/0 dulu, lalu IP add 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.255.0, lalu no sh, lalu exit, lalu kita masuk ke slice 1. Sini kita ganti dengan 20.1 lalu 192.168, lalu subnet mask-nya, lalu kita enter, lalu kita no sh. Nah, ya di sini itu sudah hijau semua ya teman-teman, berarti sudah menyala semua. Nah, lalu saya akan pasang IP di PC-nya. Desktop, IP configuration, lalu 192.168.10.2. Sini kita copy saja. Lalu subnet mask-nya. Lalu untuk gateway-nya itu di 10.1. Lalu ke C2. Sini kita ganti dengan 20.2 subnet mask-nya. Sini 20.1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan dynamic routing-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, kalau static routing itu kan kita menuliskan network, subnet mask, dan jalurnya. Di sini misalnya ini mau ke router 2, berarti kan untuk jalurnya itu IP root 192.168.20.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255, lalu titik 0, lalu 10.10.10.2. Nah, ini kan untuk konfigurasi yang static. Nah, kalau misalnya kita pakai yang dynamic itu, kita bisa pakai advertise connected network. Di sini kita tambahkan node advertise connected network.
Nah, jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di router 1, kita exit. Lalu kita coba cek dengan dulu show IP route. Nah, di sini itu kan ada C. Nah, yaitu connected. Nah, untuk IP 10.0 dan yang 192.168.10.0 ini. Nah, ini itu IP yang akan dipromosikan. Nah, di sini kita copy yang ini. Maaf, yang ini. Nah, di sini kita tambahkan node sini gig 0/0 sama dengan tadi kita pastekan. Lalu kita buka lagi. Maaf. Untuk melihat 0/1 di sini itu ini kita copy. Nah, kita lihat juga di router 2. Kita exit dulu. Lalu dulu show IP route. Sini kita copy yang ini. Lalu kita tambahkan node lagi. Ini 0/1-nya ini kita pastekan. Nah, untuk konsepnya itu berarti router 1 itu akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis di router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2, si router 2 kan ini sudah punya 10.0 tetapi belum punya yang ini 192.168.10.0. Nah, berarti nanti router 1 akan mempromosikan IP yang tadi. Lalu nanti router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang tadi. Nah, sebaliknya juga nanti router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 ini. Maka nanti PC 1 dan PC 2 bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu yang pertama ada RIP, lalu EIGRP, lalu OSPF dan BGP. Nah, untuk RIP itu sekarang itu jarang digunakan. Nah, terus untuk EIGRP itu digunakan ketika router switch bertemu dengan router switch. Nah, kalau OSPF itu sendiri itu open standar. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco. Terus kalau BGP itu sama open standar tetapi berbeda dengan OSPF. Nah, di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP dulu. Nah, jadi untuk konfigurasinya saya akan lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Sini kita buka router 1. Nah, di sini itu ada yang 1-65535. Untuk autonomous kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini itu ini autonomous. Nah, di sini itu kita bisa milih angkanya. Misalnya di sini saya akan pakai yang 10. Di sini saya enter. Nah, lalu saya lupa untuk tambahkan network. Kita buka router 2. Di sini 10 juga harus sama. Lalu network 10.10.10.0. Nah, ini kan ada tulisan is up new adjacency. Nah, kita coba lihat di sini, kita cek dengan dulu show IP EIGRP network.
Nah, maksud dari network ini adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari 10.2 berarti kan 10.1. Nah, secara otomatis IP networknya akan terdaftar. Nah, di sini kita ketikkan network 192.168.20.0. Nah, kita bisa lihat di router 1 dengan DHH IP EIGRP network. Nah, di sini juga IP networknya 10.2 sudah secara otomatis ter-up di sini. Kita coba DHH IP root. Nah, di sini itu ada D ya teman-teman. Ini. Nah, D itu bukan dynamic tapi D itu adalah EIGRP. Untuk melihat kodenya bisa di atas sini. Sini. Untuk di sini kan itu D itu EIGRP. Nah, jadi untuk IP 192.168.20.0 merupakan IP yang EIGRP. Nah, kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Sini kalau violet kita coba lagi. Nah, di sini successful. Nah, sekarang seperti pada materi sebelumnya, di sini saya akan konfigurasikan untuk 3 router. Nah, kira-kira seperti ini topologinya. Di sini saya sudah menambahkan routernya ya. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu IP di masing-masing interface-nya. Di sini kita buka ini. Kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface 0/2. Lalu IP add 20.20.20.1, subnet masknya 255.255.0. Lalu kita SH, lalu exit. Nah, kita konfigurasikan juga di router 3. Kita CLI no enable conft. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0. IP add 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.0. Lalu no SH. Lalu kita exit. Kita masuk juga di interface gig 0/1. Nah, di sini sudah hijau semua. Lalu kita pasang IP-nya di PC3. Desktop IP configuration. Lalu 192.168.30.2. Di sini kita copy subnet masknya. Sini kita ganti dengan 30.1. Nah, kalau di static routing kan kita konfigurasinya itu 1/1, tetapi kalau di dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu router yang baru dan router yang terhubung dengan router barunya. Nah, jadi kita perlu konfigurasi di router 2 dan router 3 saja. Di sini kita buka router 3. Kita exit. Lalu root EIGRP 10. Lalu network 20.20.20.0. Lalu network 192.168.30.0. Lalu kita konfigurasikan juga di router 2. Nah, di sini udah ke up, udah ada untuk IP networknya. Nah, lalu kita tekan net 192.168.30.0. Kita coba itu IP root. Nah, di sini udah ada di bagian D itu IP dari router 3 yang tadi ini 30.0. Berarti yang ke gig 0/1. Kita coba kirim paket dari PC2
ke PC 3. Di sini kalau violet kita coba lagi. Nah, maka di sini akan successful. Ini kan di PC 2, di PC 2-nya kan sudah bisa. Kita coba ke router 1. Itu SH IP root. Nah, ini secara otomatis juga sudah ada IP dari router 3-nya ya teman-teman. Nah, kita coba kirim paket lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini successful ya teman-teman. Jadi secara otomatis router 1-nya itu mengikuti router 2 dan router 3-nya karena sudah ada network 30.1. Nah, sekarang kita coba konfigurasikan yang menggunakan VLAN. Nah, kira-kira seperti ini topologinya. Di sini saya sudah menambahkan switch dan 2 PC ya teman-teman. Nah, jadi nanti di switch itu akan ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Nah, VLAN 10 itu milik PC 4 dan VLAN 20 itu milik PC 5. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Di sini kita buka switch, kita enable, lalu T, kita VLAN 10, VLAN 20, lalu kita exit, kita masuk ke interface FA0/2, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface 0/3, switch port mode access VLAN switch port access VLAN 20. Sini kita exit, lalu kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20-nya sudah ada dan juga interface-nya. Dan saya akan terangkan dulu switch-nya. Di sini kita masuk ke in FA0/1, lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita buka di router 3, exit, kita masuk ke interface gig 0/2 IP at 30.30.30.1 255 255 lalu kita enter, lalu no SH. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Jadi kita membuat yang sub interface-nya. Di sini kita buka ini lagi. In gig 0/2.10, lalu encapsulation .1q 10, lalu IP at 192.168.40.1, lalu subrimasinya 255.255.255.0, lalu kita exit. Nah, lalu kita masuk ke gig 0/2.20, lalu encapsulation .1q 20, lalu di sini kita ganti dengan 50.0, lalu kita exit. Nah, sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 4 dan PC 5 ya teman-teman. Nah, kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Di sini kita coba lagi kalau violet. Nah, di sini maka sudah successful. Kita coba kirim paket lagi dari PC 3 ke PC 4. Di sini successful. Lalu terus dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini successful. Nah, tetapi biasanya dari PC 1 ke 4 atau 5 dan juga PC 2 ke 45 itu belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routingnya. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa masuk ke router 3, lalu root EIGRP 10,
lalu net 192.168.40.0, lalu net 5. Ini ganti 50.0, lalu net 30.30.30.0. Lalu sudah kita enter. Lalu kita coba cek dengan do IP root. Ini kita spasi. Nah, di sini sudah ada yang 40.0 dan 50.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di router 1. Kita coba cek dengan do IP root spasi. Nah, di sini juga sudah ada yang 40.0 dan 50.0. Nah, di sini kita cek di router 2 juga. Nah, di sini juga sudah ada yang 40.0 dan 50.0. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini successful. Lalu kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 5. Di sini successful juga. Lalu kita kirim surat dari PC 2 ke PC 4. Di sini successful. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini successful juga. Nah, sudah successful semua, berarti semua ini sudah terhubung melalui dynamic routing yang AIGRP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.